warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa mengucapkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan juga kita panjatkan salawat teriring salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita pada bait ke-69, yaitu dari bab mad. Ya, semoga kita bisa selesaikan bab mad hari ini atau pagi ini. Hadal. Berkata rahimahullah subhanahu wa ta'ala pengarang kitab ini, wa nafa'ana ta'ala bi'ulumi fid dharain amin. Wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun thabata. Dan pembagian mad far'i itu ada lazim dan wajib, begitu juga jaiz, wa huwa wa qasrun thabata. Dan mad jaiz ini boleh dibaca panjang dan boleh juga dibaca pendek, ya. Jadi ketika membahas pembahasan mengenai mad, di sini langsung Imam Al-Jazari membahas mengenai mad far'i, ya. Dan tidak lagi menyinggung mengenai mad asli. Mengapa demikian? Karena mad asli sudah disinggung di awal pembahasan makharijul huruf. Apa itu? Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi huruf maddin lil hawai tantahi. Nah, artinya maka alif yang keluar daripada rongga tenggorokan, begitu juga dua saudaranya, yaitu apa dua saudaranya? Ya sukun dan waw sukun. Ketika sebelumnya berharakat dhamma kalau waw, kalau ya berharakat kasrah sebelumnya, yang merupakan huruf mad lil hawa'i tantahi, yang berakhirnya pengucapannya sampai keluarnya atau berakhirnya nafas yang keluar daripada rongga mulut. Nah, apalagi huruf mad yang tadi disebutkan? Alif, waw, dan ya. Nah, kalau disingkat bacanya menjadi nuhiha atau utina atau udina. Nah, sekarang kita jelaskan mad menurut bahasa artinya. Mad menurut bahasa tambahan. Istilah berarti memanjangkan bunyi huruf dari huruf-huruf mad dan lin atau dari huruf lin ketika adanya sebab, ya. Nah, huruf mad yang disebutkan tadi ada 3. Nah, disebut juga huruf mad walin. Apa itu? Alif, waw, dan ya. Huruf yang 3 ini disebut dengan huruf mad walin. Nah, kemudian di antara huruf yang 3 ini ada disebut dengan huruf lin, yaitu waw dan ya apabila didahului dengan fathah.
Nah, mengapa disebut mad walin? Karena yang mudah dalam pengucapannya. Nah, itu aja alasannya. Nah, apalagi? Jadi kalau kita bilang mad, itu berarti mencukupi mad walin. Kalau kita bilang lin, berarti hanya mencukupi apa? Waw dan dia yang didahului fathah. Kalau kita bilang lin, berarti tidak mencukupi semua huruf mad dan tidak mewakili mad. Tapi kalau kita bilang mad, itu mencakupi mad walin. Nah, jadi paham? Nah, sekarang di situ ada pembahasan mengenai mad asli dan mad far'i di halaman 104. Ada bagannya di situ, bisa dilihat kan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, itu ada di situ ada mad asli, kemudian ada yang digolongkan ke mad asli, kemudian mad far'i. Ya. Sekarang kita akan membahas yang pertama mad asli yang sudah dibahas tadi. Apa pengertian tadi mad asli? Mad yang tidak dipengaruhi oleh sebab hamzah atau sukun, dan mad tidak terwujud dalam bentuk mad kecuali keberadaannya. Mana ininya? Pencoret-coretnya. Apa namanya pencoretnya? Spidolnya. Bahasa apa tuh pencoret-coret? Biar mudah dipaham pengertiannya. Oh, di bawah itu, di bawah meja. Thank you. Apa tadi? Mad yang tidak dipengaruhi oleh sebab hamzah atau sukun. Jadi penyebab mad far'i adalah hamzah atau sukun. Berarti mad asli tidak dipengaruhi oleh kemudian apa lagi? Tidak terwujud dalam bentuk mad kecuali dengan keberadaannya. Apa itu? Hurufnya tadi. Apa tuh? Alif, waw, ya. Mad tidak terwujud melainkan dengan adanya ini. Qaf. Bisa nggak dipanjangin? Enggak. Kapan bisa dipanjangin? Kalau salah satunya ada. Jadi qa. Berarti mad tidak terwujud kalau tidak adanya. Nah, sudah dipaham itu penjelasannya. Kemudian mad asli itu dibaca dalam kondisi wasal ataupun waqaf dengan 2 harakat. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Contohnya qalu ya Musa. Kemudian mad asli ini juga disebut dengan mad tabi'i. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai yang digolongkan dengan mad asli. Yang digolongkan dengan mad asli. Ya. Ketika membahas mad yang digolongkan dengan mad asli di sini, berarti ada berapa? Ini golongan mad asli. Yang pertama adalah mad badal, yang kedua, yang ketiga mad sila sugro. Ya. Kenapa disebut digolongkan dengan mad asli? Karena mad-mad ini tidak sepenuhnya menyerupai keadaan daripada keadaan atau syarat-syarat daripada mad asli, tapi hanya menyerupai sebagiannya. Bagi yang pernah mempelajari nahwu atau salaf akan disebut dengan mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Mengapa ada mulhaq? Karena tidak sepenuhnya memenuhi syarat jamak mudzakkar salim.
Nah, di antaranya adalah kata ishrun. Ya. Oh, di alifnya disebut ulu ala illiyuna. Nah, kata ulu, kata apalagi illiyun, nah juga kata ishrun. Ya. Kata-kata tersebut ini digolongkan ke jamak mudzakkar salim. Ya. Tapi di sini tidak kita terlalu jelaskan ya, karena kita membahas adalah apa? Mad. Ya. Yang pertama adalah mad badal. Badal secara bahasa artinya mengganti atau mengubah. Sedangkan secara istilah yaitu oh melebihi. Apabila apa? Ada huruf hamzah yang terletak sebelum huruf mad. Kemudian setelah huruf mad tidak ada atau sekarang ini apa ini? Setelahnya ada huruf mad. Apa huruf mad itu? Alif. Huruf mad di sini adalah alif. Setelah alif ini ada nggak hamzah sukun? Nggak ada. Berarti ini terpenuhi syaratnya mad tabi'i. Mad tabi'i kan digolongkan ke mad tabi'i. Kemudian apa di situ penjelasannya? Penamaan mad badal, kenapa disebut mad badal? Yang suaranya yang keras biar masuk juga ke zoom-nya tuh. Oh, baik. Jika mereka menemukan berarti kalau kita tadi ini asalnya a'manu. Hamzah yang kedua ini dirubah menjadi apa? Menjadi menyesuaikan sesuai dengan harakat sebelumnya. Kalau harakat sebelumnya fathah menjadi amanu. Contoh lain. Akulu menjadi akulu. Apalagi imanan menjadi imanan. Tapi dia ada juga yang diserupakan dengan mad badal, berarti Qur'anan atau Adam. Ya. Kemudian dikatakan tergolong ke mad asli karena huruf hamzah dipanjangkan jika setelahnya ada huruf apa? Dikatakan tergolong ke mad asli karena huruf hamzah yang dipanjangkan itu merupakan perubahan daripada bentuk aslinya. Bukan daripada asli bentuknya. Udah paham nggak? Perubahan daripada bentuk, bukan dari asli bentuknya. Kalau asli bentuknya seperti apa nih? Qalu. Ini kan asli apa nih? Asli bentuknya. Kalau apa sih? Amanu, ini asli bukan asli bentuknya karena di sini perubahan daripada a. Sudah dipahami? Kalau nggak ada dipaham, silakan bertanya. Boleh bertanya langsung. Sudah paham? Belum? Apa nggak dipahami? Apa nggak dipahami? Duduk di situ kalau nggak paham di situ. Itu ada tempat yang kosong. Apa nggak dipahami? Yang apa? Ini kayaknya salah ketik di situ. Ini digolongkan ke mad asli karena dalam bentuknya atau asalnya bukan apa? Bukan terdiri daripada
bentuk aslinya. Bentuk aslinya. Apa bentuk aslinya mat? Bentuk aslinya. Contoh. Ko. Lu. Bentuk aslinya nggak ada perubahan. Kof setelahnya alif. Kof setelahnya alif. Apalagi? Bentuk aslinya kasrah tilah. Apa nih? Kasrah setelahnya ya. Apalagi? Qalu. Di sini bentuk aslinya dhamma setelahnya wow. Tapi mat badal apa ini? Berasal daripada hamzah atau hamzah sukun yang didahului oleh hamzah. Kemudian hamzah sukun ini dirubah menjadi panjang. Yang dipanjangkan dilihat daripada bentuk harakat sebelumnya. Apabila sebelumnya fathah dirubah menjadi alif. Dirubah menjadi alif. Ini kan fathah. A. Di sini tadi apa? A. Nah, maka ini di sini kesukun. Maka ketika akan dirubah kita melihat sebelumnya berharakat apa? Fathah. Maka ini dirubah menjadi alif. A manu. Berarti di sini bentuk aslinya a manu, asal bentuknya. Asal bentuknya atau bentuk aslinya a manut. Kemudian dirubah menjadi amanu. Ketika telah berubah, barulah serupa dengan mat asli. Ketika telah berubah. Nah, ketika berubah maka dipanjangkan berapa? 2 harakat. Tidak melebihi dan tidak kurang. Jadi paham? Nah, ada senyum. Semoga dengan senyum itu memahami. Baik, yang kedua. Mat iwad. Mat iwatinya mengganti. Secara istilah adalah ini dipahami atau belum? Mudah. Tahu yang namanya fathatain? Tahu? Apa namanya fathatain? Harakat yang di atas ada 2. Berarti ketika kita wakaf diganti menjadi alif yang dipanjangkan 2 harakat. Mana lagi? Oh ini. Biar mudah dipahami. Aliman kalau berhenti menjadi alima. Ini hilang satunya dipanjangin. Kemudian dikecualikan apa? Tak marbutoh. Mengapa dikecualikan? Karena ketika kita berhenti taknya berubah menjadi ha sukun. Itu syajaratan menjadi sajarah. Bila tadi aliman menjadi alima. Beda berarti dikecualikan dari hal itu. Kemudian kenapa dikatakan mulhaq mat asli atau digolongkan ke mat asli? Karena apa? Ia menyerupai mat asli hanya ketika wakaf saja. Ketika wakaf saja. Artinya ia menyerupai salah satu bentuk dari mat asli ketika wakaf saja. Kalau enggak wakaf, ia termasuk mengikuti apa nih? Tanwin, hukum tanwin dan nun sukun. Aliman hakima. Berarti dia izhar. Artinya digolongkan ke mat asli karena ia menyerupai mat asli dalam keadaan waqaf saja. Dalam keadaan wasal tidak menyerupai. Sedangkan mat asli baik waqaf ataupun wasal tetap dibaca 2 harakat. Kalau ini diwasalkan ada nggak 2 harakatnya? Nggak ada. Kapan dibaca 2 harakat? Ketika waqaf. Sudah dipaham? Yang ketiga, mat silah sugro. Apa silah sugro?
Biasanya kita sebut ini juga, ada yang menyebutnya dengan silah qasirah. Fathallahu alaik. Mad silah secara bahasa artinya, sedangkan secara istilah antara dua huruf yang berharakat. Berarti ini berkaitan lagi dengan nahwu. Ha dhamir. Ha yang menunjukkan mufrad mudzakkar, satu orang laki-laki. Berarti alaihi. Artinya menunjukkan satu laki-laki. Kalau alaihum enggak, karena yang menunjukkan banyak. Kalau alaihuma, alaihima dua. Berarti enggak disambung dengan juga waw atau ya. Maka di sini hak dhamir itu disambung dengan huruf waw jika setelahnya atau sebelumnya, jika huruf hak dhamir itu berharakat dhamma, maka disambung dengan huruf waw dalam ucapan dan tapi tulisan enggak. Kemudian apabila hak dhamir berharakat kasar, maka disambung dengan huruf ya dalam pengucapannya. Tapi dalam bentuk tulisannya enggak, kecuali yang sekarang itu dapat dipermudah. Kalau cetakan Timur Tengah ada apa nih? Waw kecilnya. Innahu. Ada waw kecil di sini. Menunjukkan bahwa itu harus dibaca panjang. Ala raja'ihi, ada ya kecil di sini. Menunjukkan bahwa itu dibaca panjang. Innahu ala raja'ihi. Ini menunjukkan ada ya kecil ini atau waw kecil ini hanya tambahan penulisan saja. Ditulis kecil untuk menyebutkan bahwa itu bukan asli daripada bangunan hurufnya. Tapi ia berada ketika diwasalkan. Kalau kita berhenti ada enggak? Enggak ada. Berarti hanya ditulis sebagai bentuk tambahan ketika diwasalkan. Kalau kita wakaf, inna. Di sini raja'i. Ini ijtihad ulama ya. Ini kecil ini dan yang kecil ini bukan termasuk rasa musman. Hanya penanda baca. Baik. Kemudian kenapa digolongkan atau dimulhakkan atau dimasukkan ke mad tabi'i? Karena ia menyerupai mad tabi'i hanya ketika wasal saja. Artinya ia menyerupainya ketika wasal. Kalau kita waqaf, mad tabi'inya hilang. Baik. Kemudian sebelum kita lanjut, ada juga disebut dengan mad tamkin. Mad tamkin ini bukan pembagian daripada mad. Hanya penamaan saja. Sekali lagi, bukan pembagian daripada mad. Hanya penamaan saja daripada mad tabi'i. Hanya penamaan mad tabi'i, bukan pembagian mad. Ya mad tabi'i asli. Enggak ada bedanya. Kalau ini masih ada bedanya yang tadi kita sebutkan itu. Kalau mad tamkin ini mad tabi'i asli. Jadi bukan dia pembagian mad, penamaan lain. Penamaan lainnya daripada mad tabi'i dalam kondisi tertentu. Apa contohnya? Apa? Fi yaumaini. Fi yaumaini. Maaf, tulisan saya nggak bagus ya. Tapi bisa kelihatan kan? Kita tadi sebutkan kita tadi sebutkan bahwa mad tabi'i itu apa? Mad tabi'i apa? Masih ingat nggak tadi pengertian mad tabi'i?
Mat yang tidak dipengaruhi oleh hamzah atau sukun. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak hamzah di sini? Ada nggak sukun di sini? Setelah huruf mat ini? Enggak, berarti ini mat tabii asli. Mat tabii asli. Tapi karena bertemu dengan bentuk yang sama ya di sini dan ya di sini, maka disebut tamkin, artinya tetapkan bacaannya, jangan sampai Anda menghilangkan bacaan tersebut. Jangan sampai ini panjang dan ini hilang. Atau ini dipanjangkan, ini hilang. Makanya harus dibaca, menetapkan bacaannya dengan baik. Fi yaumaini. Dipahami? Atau contoh berikutnya adalah amanu wa amilus salihat. Amanu wa amilu. Amanu wa amilu. Nah, di sini amanu. Ya apa nih? Dhamma ketemu waw sukun. Ini enggak dihitung. Bertemu lagi dengan waw. Huruf yang sama. Ini juga seperti ini, huruf yang sama. Nah, ketika bertemu huruf yang sama, waw di sini ia merupakan mat tabii asli, karena tadi apa mat tabii itu tidak dipengaruhi oleh hamzah atau sukun. Ada nggak hamzah di sini? Ada nggak sukun di sini? Nggak ada. Adanya harakat. Berarti dia mat tabii asli. Tapi karena bertemu dengan sejenisnya, apa sejenisnya? Wow. Nah, ini pengecualian daripada dua mislain ya. Karena bertemu dengan yang serupa. Sejenis. Ya ketemu ya kan serupa. Wow ketemu wow serupa. Tapi ini mat, maka dikecualikan daripada idgham. Maupun ya mislain, maka disebut dengan tamkin kalau baca ini. Artinya harus menetapkan bacaannya dengan baik, bukan diidghamkan. Nanti amanu wa amilu. Amanu wa amilu. Nggak boleh amanu wa amilu. Maksudnya amanu wa amilu. Itu juga bentuknya berikutnya adalah huyyitum ketika bertasdid. Ada yang mengatakan ketika bertasdid. Huyyitum. Ini hanya bertujuan semuanya. Ini nggak ada bedanya juga dengan mat tabii. Huyyi. Ini yi apa ini? Kasrah diikuti iya. Setelahnya ada nggak hamzah atau sukun? Nah, berarti mat tabii asli dong. Tapi harus ditamkinkan, jangan sampai tasnya hilang. Harus dibaca benar. Huyyitum. Nah, udah paham yang namanya tamkin? Nah, baik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mad far'i. Sebelum kita masuk, ada nggak dari pembahasan mad asli atau yang digunakan ke mad asli yang belum dipahami? Siapa namanya? Apa tadi mad asli? Supaya fokus. Apa tadi mat asli? Kan di pertemuan awal bilang kalau ada yang ini saya tanya langsung. Mat tidak dipengaruhi oleh hamzah atau sukun. Nah, berarti kalau mat far'i dipengaruhi oleh salah satunya. Baik hamzah atau sukun. Nah, sekarang benar nggak? Kita lihat. Nah, falazimun in ja'a ba'da harfi mad sakinu halaini abituli yumad. Nah, ini pembagian pertama daripada mad far'i yang disebutkan oleh Imam Al-Jazari. Maka yang merupakan lazim in ja'a ba'da harfi mad, jikalau datang setelah huruf mad sakinun sukun halaini dalam keadaan baik ia diwasalkan atau diwaqafkan. Wabituli yumad, dan dipanjangkan 6 harakat.
Abitul itu dipanjangkan sepanjang 6 harakat. Maka di sini disebutkan mad lazim. Mad lazim secara bahasa adalah mad lazim artinya secara bahasa artinya sesuatu yang lazim, yang melazimi, senantiasa menyertai suatu kondisi. Nah, di sini mad lazim adalah secara istilah huruf mad, huruf sukun, baik dalam keadaan wasal maupun sama saja terdapat pada huruf atau kata. Nah, sekarang kita akan bahas dulu pembagian bahwa mad lazim terbagi menjadi dua. Apa itu? Mad lazim kalimi dan mad lazim harfi. Mad lazim kalimi dan mad lazim harfi. Mad lazim kalimi terbagi menjadi dua. Apa itu? Mukhaffaf dan mutsaqal. Biar nanti ujiannya benar, maka dipahami tulisannya. Karena akan saya uji sesuai dengan apa yang saya ajarkan. Nah, ulangi. Mad lazim terbagi menjadi apa itu? Kalimi dan harfi. Masing-masing daripada ini mutsaqal dan mukhaffaf. Berarti kalau kita baca mad lazim kalimi mutsaqal, mad lazim kalimi mukhaffaf, mad lazim harfi mutsaqal, mad lazim harfi mukhaffaf. Jangan dibalik-balik. Jangan menjadi mad lazim mutsaqal kalimi. Jangan menjadi mad lazim muhaffaf kalimi. Jangan menjadi mad lazim mutsaqal harfi. Jangan menjadi mad lazim muhaffaf harfi. Ini sesuai dengan urutan yang ada di Tuhfatul Atfal. Maka saya uji nanti kalau sesuai dengan ini saya lulus. Lulus di mat ini. Mat ini. Baik, sekarang saya tanya lagi. Kita teruskan. Apa mad lazim kalimi mukhaffaf? Huruf mad dan diikuti huruf bersukun asli pada satu kata yang tidak diidghamkan. Berarti contohnya hanya satu dalam Al-Quran. Nah. Begitu nggak tulisannya? Nah, begitu. Ini huruf apa ini? Huruf mad. Ada nggak mat? Ada. Ana sukunnya? Ini sukun. Nah, apa baca pengertian huruf mat yang diikuti? Huruf bersukun asli. Ini sukun asli atau sukunnya arid? Asli. Kalau sukun arid itu kayak Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahimi. Berhenti di sini sukunnya asli atau arid? Arid. Didatangkan karena berhenti. Ini arid atau asli? Berarti huruf mad diikuti huruf bersukun asli. Sudah dipaham? Pengertian itu harus dipahami. Biar kalau nggak ada cuma melihat, oh ini benar. Pada satu kata tidak diidghamkan. Ini ada nggak diidghamkan di sini? Nggak ada. Ini dipanjangkan berapa nih? 6 harakat. 6 harakat. Mad lazim kalimi mukhaffaf. Nah, berarti kita sudah paham mad lazim kalimi mukhaffaf. Nah, sekarang kita lanjut. Mad lazim kalimi mutsaqal. Apa itu kalimi mutsaqal?
Yang diikuti huruf bersukun asli pada satu kata yang diidghamkan. Contohnya saya mau ambil adzakarain. A adzakarain. Mana huruf matnya? A? A. Alif. Alifnya huruf mat, bukan A-nya. Ah, mantap. Mana bersukun asli? Hah? Hah? Apa tadi pengertiannya? Diidghamkan. Berarti kalau diidghamkan, apa tanda idgham itu kemarin dipelajari? Tasdid. Berarti di sini ada dua huruf yang digabungkan menjadi satu. Di mana huruf dal ini? Yang ada tasdid atasnya. Oh. Apa yang diidgham menjadi satu? Asalnya ini katanya zakarain. Zakarain. Kalau dimasuki alif lam. Adza karain. Berarti yang dimasukkan di zal ini apa? Lam sukun. Diidghamkan ke huruf dal menjadi satu. Namanya idgham syamsiyah. Apa? Alif lam syamsiyah menjadi idgham syamsiyah ya. Oh. Hah? Asalnya itu. Ah. Apa lam sukun? Ini kan apa ini? Adza karain. Asalnya adza karain. Qamariyah atau syamsiyah? Berarti yang digambarkan di sini lamnya ke dalnya. Apa pengertian di sini? Mad lazim kalimi. Musaqal. Pada satu kata yang diidghamkan. Berarti di sini huruf mad yang diikuti sukun asli pada satu kata yang diidghamkan. Ini satu kata bukan dua kata. Yang diidghamkan. Udah paham? Sama juga dengan yang ini. Sowa fa. Mana huruf matnya? Alif. Nah, mana kata yang diidghamkan? Ini juga sawafa. Bertasdid itu menunjukkan apa? Dua huruf digabungkan menjadi satu. Namanya adalah ilmu sharaf adalah mudha'af. Sampai belajar ilmu sharaf. Pernah? Mudha'af atau tad'if. Nah, berarti di sini ketika bertemu dengan huruf yang diidghamkan, setelah huruf mat ini alif ada huruf yang diidghamkan dalam kondisinya satu kata ini. Maka disebut dengan lazim musaqqal. Lazim kalimi musaqqal. Jangan ngantuk Lazim kalimi musaqqal. Ingat. Udah dipaham belum? Udah. Harus paham perubahan-perubahannya ya. Tapi yang lebih paham ini yang pernah belajar nahwu atau saraf. Kalau yang belum semoga dimudahkanlah untuk mempelajarinya dan memahaminya. Kemudian ada keterangan tambahan di situ. 3 kata adalah saya sebutkan mat farqi itu bukan pembagian mat. Mat farqi bukan pembagian mat. Burani. Oh, Burani benar ya. Mat farqi itu pembagian mat atau bukan? Yakin bukan? Ustaz yang satu mana? Pulang kampung. Kan langsung udah.
Baik. Ah, berarti apa tadi? Mad farqi, bukan mad farqi. Ya, mad farqi itu pembagian mad atau penamaan mad? Penamaan mad lazim. Baik itu kalimi, mukhafaf atau mutsaqal. Untuk membedakan mana yang asli, mana yang tidak asli. Nah, sekarang kita lihat yang asli yang mana, yang tidak asli yang mana. Nah. Kalau yang ngantuk-ngantuk saya langsung panggil namanya. Sadarane. Contoh mad kalimi musaqqal yang bertasydid yang tidak asli. Apa kira-kira? Kita sudah singgung tadi. Musaqqal. Allahu sama adzakarain. Kan itu di situ, cuma saya balik-balikin doang kata-katanya. Berarti di sini ada lafaz Allah. Ada lafaz adzakarain. Nah, lafaz Allah, lafaz adzakarain ini dimasuki hamzah istifham. Nah, bagi yang pernah belajar nahwu tahu lagi itu. Hamzah istifham artinya hamzah menunjukkan pertanyaan. Hamzah menunjukkan pertanyaan. Maka masuk juga di sini. Nah, ini namanya hamzah asli. Ini hamzah wasal. Hamzah wasal ini berubah menjadi mad panjang sesuai dengan harakatul a. Kemudian ini ada kata idgham kan di sini kan? Sukun bertemu dengan apa? Idgham. Nah, a. Di sini bertemu dengan idgham. Berarti hamzah ini hamzah asli atau hamzah istifham memasuki tadi apa di sini? Kata Allah, kata adzakarain. Berarti bentuk daripada bentuknya ini bukan asli. Karena dimasuki hamzah istifham. Nah, begitu juga kalau dia mukhaffaf. Contohnya apa tadi mukhaffaf? Al-an artinya sekarang. Nah, dimasuki hamzah istifham apakah sekarang? Oh. Nah, berarti ini sini hamzah asli. Kemudian ini sukun asli yang tidak didghamkan. Nah, berarti ini bentuk asli atau bukan? Bukan, karena hanya dimasuki oleh hamzah istifham. Nah, ketika kata ini bukan berasal dari aslinya bangunannya seperti sawafa. Nah, kalau ini asal bangunannya bukan tambah-tambahan, ya bentuknya kayak gitu. Asal katanya begitu. Apalagi al-haqqah. Nah, bentuknya begitu. Haqqah. Ini asli. Asal katanya asli. Ini ada tambahan hamzah istifhamnya. Maka disebut dengan untuk membedakannya. Ini dengan ini disebut dengan farqi. Untuk membedakan dengan lazim yang asli. Jadi bukan penamaan, bukan nama pembagian, hanya nama penamaan daripada mad lazim. Dan ini dibaca tashil boleh. Yang ini, yang farqi ini. Berarti kalau kita anggap ini 1, 2, 3, berarti ada 4 tashil dalam riwayat Hafs. Termasuk ini Allahu adzakarain al-an.